Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alia Fiani. Saya dari kelas PAIZ ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu akhlak terhadap non-muslim. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya rasa persaudaraan meski dengan non-muslim. Dalam Islam banyak sekali ajaran dan anjuran di mana kita itu harus saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama, khususnya dari dalam Al-Quran. Al-Quran sangat menjunjung tinggi etika dalam kebebasan beragama, etika menghormati agama lain, dan etika persaudaraan. Yang pertama, yaitu ada yang namanya prinsip kebebasan beragama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini mengajarkan bahwasannya tidak boleh ada namanya paksaan seorang untuk menganut suatu keyakinan, terutama ajaran Islam. Meskipun begitu, Al-Quran secara tegas melarang untuk seorang muslim untuk keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 217, kedua perintah ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Di kebebasan yang bertanggung jawab ini, bila si muslim keluar dari agama Islam, akan berbuah toleransi. Sebaliknya, sementara ke dalam akan menambah ketaatan. Dalam kerangka tanggung jawab ini, seorang muslim tidak diperbolehkan sesuka hati untuk keluar dari agama Islam. Tindakan seperti ini merupakan bentuk ketidaktaatan kita terhadap ajaran yang kita anut. Selain surat Al-Baqarah ayat 256, ada juga ayat lain yang menjelaskan prinsip yang sama, yaitu kebebasan dalam beragama, yaitu surah Yunus ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kullahum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi ini seluruhnya. Tetapi, apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah melimpahkan azab kepada orang yang tidak berakal. Nah, ayat ini juga mengisyaratkan bahwasannya nilai toleransi itu sangat tinggi ya dalam Islam. Islam ini memberi kebebasan untuk beriman atau tidak kepada semua manusia di bumi ini. Sesuai ayat di atas, yaitu berimannya seorang bukanlah bersumber dari kekuatan manusia, melainkan dari Allah SWT. Bahkan nasib sekalipun tidak dapat boleh memaksa manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Demikianlah prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memaksa seorang
memaksa seorang agar beriman kepada Allah. Yang ada, umat Islam hanya diwajibkan untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Perihal dakwah itu diterima atau tidak oleh orang-orang yang diajak, itu adalah urusan Allah. Prinsip yang kedua, yaitu menghormati agama lain. Prinsip ini bukan berarti kita mendukung dan menyetujui praktik agama tersebut gitu, melainkan prinsip ini untuk menghormati. Menghormatinya adalah sikap toleransi terhadap terhadap agama lain dengan tidak memaki dan menghina. Dalam surat Al-An'am ayat 108, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Secara tegas, ayat ini mengajarkan kepada kaum muslim untuk menjaga kesucian agamanya, menciptakan rasa aman, dan menjalin hubungan baik sesama umat beragama. Dari prinsip menghormati ini, intinya akan timbul sikap saling kerjasama antar umat beragama. Secara jelas, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk bekerja sama, saling membantu dan berbuat baik kepada komunitas agama lain, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, mengusir umat Islam dari negeri mereka. Berdasarkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir selagi mereka tidak memerangi umat Islam karena agama. Contohnya, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang-orang yang lemah, yaitu kaum duafa. Sikap saling menghormati dalam Islam tidak terbatas. Tidak terbatasnya tuh bukan cuma hanya agama saja. Jadi lebih luas daripada itu. Sikap menghormati yang diajarkan diajarkan Allah dalam Al-Quran juga mencakup ras, suku, dan etnis dan lain-lainnya gitu. Toleransi yang dibangun Islam yaitu toleransi yang sosiologis yang tidak terbatas pada agama apapun, ras apapun, suku apapun, bangsa apapun gitu. Toleransi yang dibangun Islam ini adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampurkan akidah. Persoalan akidah adalah suatu yang mendasar dalam setiap agama, sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti melebur dan menyatu. Nabi Muhammad SAW selama berdakwah juga tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Prinsip yang ketiga yaitu tentang prinsip persaudaraan. Dalam Islam, prinsip ini itu tidak terbatas hanya kepada sesama muslim saja, namun juga terhadap non-muslim. Banyak sekali ditemukan ajaran tentang persaudaraan dengan sesama muslim dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Selain prinsip persaudaraan sama muslim, Islam juga mengajarkan prinsip persaudaraan sesama umat beragama gitu dengan non-muslim. Alasan yang dikemukakan Al-Quran adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa
wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 ini, turunnya ayat ini disebabkan oleh ketika Bilal ingin menaiki Ka'bah, beliau ingin azan kepada Yaum Al-Fat, hari penangkan atau Mekah. Pada waktu itu sebagian orang merasa kurang pas nih, karena Bilal ini adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Kemudian turunlah ayat ini. Terlepas dari perbedaan itu semua, peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut menunjukkan bahwa pada permulaan Islam, sebagian muslim masih beranggapan bahwa kemuliaan manusia itu ditentukan oleh warna kulit gitu. Oleh warna kulit dan harta kekayaan. Nah, hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu masih dekat dengan masa jahiliyah. Mereka beranggapan bahwa orang yang berkulit putih lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi derajatnya dari orang yang berkulit hitam. Sebagian muslim tidak menghargai Bilal sebagai seorang muazin yang disayangi Rasulullah SAW. Padahal manusia di sisi Allah SWT adalah sama, tidak ada yang membedakan antara mereka kecuali takwanya. Dalam bahasa Ibnu Katsir, yang membedakan adalah urusan agama, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan patuh terhadap perintah Rasulullah SAW. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan umat lain, saling tolong menolong, menghormati dan saling menghargai dalam bingkai ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam tataran sosial, hubungan umat Islam dengan non-muslim tidak dibatasi sepanjang hubungan itu tidak bermaksud kepada Allah. Umat Islam dipersilahkan untuk berdagang, berbisnis, dan melakukan praktik sosial lain selagi tetap dalam bingkai ajaran Islam. Demikian konsep kerukunan yang ada dalam Islam. Allah SWT mengajarkan kepada hambanya untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama, prinsip menghormati agama lain, dan prinsip persaudaraan. Telah menjadi ketentuan Allah bahwa manusia ini diciptakan dari satu rahim dan juga diciptakan berbeda-beda. Adanya pluralitas, keanekaragaman ataupun perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal, bersatu dan bersaudara. Sekian dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.